Dulu saya pikir setelah usia 60 tahun, urusan itu sebaiknya dihentikan. Tapi justru saat saya berhenti terhubung, saya merasa seperti perlahan-lahan padam. Itulah pengakuan tulus dari Pak Rijal, seorang pria berusia 68 tahun yang tinggal di Batam. Ia dulunya adalah pegawai bank dan telah pensiun selama 5 tahun. Sepanjang hidupnya, ia hanya tahu hidup sesuai kewajiban, bekerja, mengurus anak, berbakti kepada orang tua, dan mencintai istrinya. Namun ketika menginjak usia 65, segalanya mulai berubah. Awalnya, ia mengira tubuh yang mudah lelah hanyalah hal wajar di usia tua. Tapi kemudian, justru istrinya yang 12 tahun lebih muda darinya perlahan menjauh. Bukan karena pertengkaran, juga bukan karena pengkhianatan, tapi karena ia tidak lagi merespons, tidak lagi memeluk, tidak lagi menyentuh dengan kasih sayang. Momen itu membuat Pak Rijal sadar, ada hubungan yang jika putus, tidak mudah untuk disambung kembali. Ia mulai menghindari teman-teman, tak berani datang ke gereja, takut tatapan tetangga, dan perlahan kehilangan harga dirinya. Namun beruntung, ia tidak menyerah. Suatu hari ketika sedang duduk diam di sebuah warung kecil dekat pantai, ia mendengar sekelompok pria tua berbincang soal segelas air istimewa, terbuat dari bit, air kelapa, jahe, dan jeruk nipis. Mereka bercerita bahwa dengan rutin meminumnya setiap pagi, mereka merasa kembali. Tanpa obat, tanpa tekanan, namun tetap penuh vitalitas. Awalnya, Pak Rijal tak percaya. Namun dalam keputusasaan, ia mencoba. Dan kemudian, setelah 2 minggu, keajaiban itu datang. Perlahan, seperti tarikan napas yang tenang. Cerita hari ini bukan hanya untuk Pak Rijal, tapi juga untuk ribuan pria di atas usia 60. Mereka yang pernah diam-diam memendam rasa malu. Karena mungkin saja segalanya bisa dimulai kembali. Dari satu minuman alami dan sederhana. Jika dipahami dengan benar dan dipadukan dengan tepat, khasiatnya akan membuat Anda sendiri terkejut. Lalu, apa sebenarnya penyebabnya? Mengapa seorang pria yang dulunya sehat dan penuh percaya diri, perlahan kehilangan keintiman, padahal di dalam hati masih ada keinginan? Menurut dokter Hendra, 64 tahun, spesialis endokrinologi klinis dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, banyak orang mengira penurunan testosteron adalah penyebab utama. Tapi sebenarnya, hal yang membuat si kecil tidak lagi merespons, bukan hanya soal hormon, tapi soal sirkulasi darah, sesuatu yang tampak sederhana, namun diam-diam menentukan segalanya. Setelah usia 60, dinding pembuluh darah mulai mengeras, kapiler kecil di area sensitif kehilangan elastisitas. Aliran darah tak lagi cukup, tak lagi merata. Akibatnya, meski pikiran masih memiliki hasrat, tubuh tidak bisa menurut. Itulah yang menciptakan rasa kecewa, lalu berkembang menjadi rasa rendah diri. Sebuah penelitian dari Universitas Airlangga tahun 2021 menunjukkan pria usia 60-75 tahun mengalami penurunan kadar nitrik oksida dalam darah hingga rata-rata 32%. Ini adalah senyawa penting untuk melebarkan pembuluh darah dan mengalirkan darah ke daerah tujuan. Ketika kadar ini menurun, refleks fisiologis pun terganggu. Seperti lampu lalu lintas yang padam, semua sinyal meski benar tetap tak bisa lewat. Itulah sebabnya, Dr. Hendra menegaskan, jika hanya menambah testosteron tanpa memperbaiki sirkulasi, itu seperti menuang air ke pipa yang tersumbat, tidak akan sampai ke tempat yang dibutuhkan. Ia menyebut sirkulasi darah sebagai kunci pertama. Ketika alirannya lancar kembali, semua respons alami akan perlahan muncul kembali, dan tak perlu metode mahal atau intervensi agresif. Kadang cukup dengan beberapa bahan alami, seperti bit, jahe, jeruk nipis, dan air kelapa. Jika dipadukan dengan benar, tubuh akan membangunkan dirinya sendiri. Mulailah dari yang paling mendasar, bangkitkan sirkulasi sebelum bicara soal keperkasaan. Banyak orang sering berpikir bahwa meningkatkan vitalitas pria harus dimulai dari suplemen atau makanan mewah. Namun, menurut dokter Hendra, terkadang perubahan besar justru datang dari hal-hal yang sangat akrab, seperti sepotong jahe segar di dapur sehari-hari. Jahe bukan sekadar bumbu masak. Dalam dunia kedokteran modern, jahe dikenal sebagai pengatur alami bagi sistem saraf dan hormon. Komponen utama dalam jahe adalah gingerol, zat yang mampu menurunkan kadar kortisol, hormon penyebab stres, yang diam-diam menjadi penyebab utama menurunnya vitalitas. Ketika kadar kortisol tinggi, otak akan memutus sinyal ke hipotalamus, pusat pengatur refleks seksual. Akibatnya, gairah menurun, respons melambat, dan emosi menjadi mati rasa.
Mengonsumsi jahe secara rutin juga dapat merangsang produksi LH, luteinizing hormone, hormon yang membantu testis memproduksi testosteron secara alami. Sebuah studi di Universitas Indonesia 2020 menunjukkan setelah 14 hari mengonsumsi jahe segar, kadar LH pada pria meningkat rata-rata 16%, disertai peningkatan kualitas tidur dan rasa segar saat bangun. Pak Jafar, 71 tahun, yang tinggal di Kendari bercerita, "Saya mulai menambahkan beberapa irisan jahe ke dalam air hangat setiap pagi. Aneh, bukan hanya tidur saya lebih nyenyak, pikiran saya juga lebih ringan, dan keesokan harinya saya merasa seperti hidup kembali." Jahe bukanlah obat ajaib, tapi bisa menjadi kunci awal bagi tubuh untuk rileks, siap menerima sinyal kasih sayang. Tidak ada darah yang mengalir ke tempat tujuan, maka tidak ada sinyal kasih sayang yang bisa dibalas. Itulah hal yang selalu ditekankan oleh Dr. Hendra ketika membahas kesehatan pria lansia. Dan untuk membuka kembali aliran darah yang mulai melemah seiring bertambahnya usia, bit adalah salah satu bahan paling berharga. Berbeda dengan penampilannya yang kasar, di dalam umbi bit terkandung nitrat alami yang akan diubah menjadi nitric oxide, NO, molekul yang membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. NO tidak hanya penting untuk jantung, tapi juga merupakan kunci agar darah dapat mengalir ke area sensitif dengan kuat dan stabil. Menurut studi dari Universitas Padjadjaran, setelah 5 hari berturut-turut mengonsumsi jus bit, aliran darah perifer pada orang di atas 60 tahun meningkat rata-rata 23%, dengan peningkatan nyata pada refleks dan pemulihan tubuh. Pak Bowo, 65 tahun, dari Salatiga, pernah mengalami masa-masa di mana ia merasa sudah bukan pria lagi. Setelah 1 minggu rutin minum jus bit setiap pagi, ia berbagi dengan penuh emosi. "Saya tidak menyangka sebuah umbi bisa membuat saya merasakan kembali kehidupan. Rasanya seperti aliran darah hangat mengalir lagi di tubuh saya." Apakah Anda sering merasa tangan dan kaki dingin, kepala berat saat bangun tidur, atau kehilangan sensasi saat ingin bermesraan? Jika iya, bisa jadi itu adalah sinyal bahwa tubuh Anda sedang mengalami sumbatan diam-diam. Dan bit mungkin adalah pintu pertama untuk membuka kembali aliran yang telah lama tertutup. Jika bit adalah pembuka jalan bagi sirkulasi darah, maka jeruk nipis segar adalah katalisator diam-diam yang membantu perjalanan itu berjalan dengan tuntas. Alasannya karena jeruk nipis mengandung kadar vitamin C alami yang tinggi, yang membantu penyerapan nitrat dari bit, sehingga mempercepat proses pembentukan nitric oxide, NO, molekul kunci untuk pelebaran pembuluh darah. Sebuah studi dari International Nutrition and Biochemistry Research Center, INRC, 2019, menunjukkan ketika vitamin C dikombinasikan dengan makanan kaya nitrat, kadar nitric oxide dalam plasma darah meningkat 1,6 kali lebih banyak dibandingkan jika digunakan secara terpisah. Artinya, jeruk nipis segar tidak hanya sebagai antioksidan, tapi juga memperkuat efek fisiologis secara alami melalui perbaikan sirkulasi. Selain itu, asam alami dalam jeruk nipis juga membantu mengurangi peradangan ringan, menstabilkan kadar lemak darah, sehingga mendukung sistem pembuluh bekerja lebih lancar. Hasil tidak datang dari satu bahan tunggal, melainkan dari kombinasi yang tepat. Apakah Anda pernah membuat jus bit tapi merasa sulit diminum? Cobalah tambahkan sedikit jeruk nipis. Bukan hanya membuat rasanya lebih enak, tapi juga meningkatkan efek fisiologis dari dalam tubuh. Setelah memahami peran masing-masing bahan, langkah selanjutnya adalah belajar menggabungkannya dengan cara yang sederhana dan mudah dilakukan setiap hari. Kabar baiknya adalah, Anda tidak perlu menjadi koki atau ahli gizi untuk melakukannya. Hanya butuh beberapa menit di pagi hari, sebuah blender, dan sedikit ketekunan. Sudah cukup untuk memulai perubahan positif dalam tubuh Anda. Resep standar untuk segelas minuman pembangkit vitalitas. 2 buah bit ukuran sedang, dikupas dan dipotong kecil. Setengah buah jeruk nipis segar, peras airnya. 2 iris jahe segar, jangan gunakan bubuk, guys. 200 ml air kelapa segar, tanpa gula, bukan dalam kemasan. Cara membuat, masukkan semua bahan ke dalam blender. Proses hingga halus merata. Jika ingin lebih encer, bisa disaring. Namun banyak orang justru memilih tidak menyaring, agar seratnya tetap ada dan baik untuk pencernaan. Yang paling penting, jangan dipanaskan dan jangan disimpan semalaman. Minumlah segera saat masih segar agar nutrisinya tetap utuh. Waktu terbaik untuk minum? Pagi hari setelah bangun tidur saat perut masih kosong.
atau minum 45-60 menit sebelum aktivitas yang membutuhkan fokus, stamina, atau rasa percaya diri. Frekuensi, cukup 1 gelas per hari, tidak perlu berlebihan. Yang penting adalah konsistensi, karena manfaat muncul dari akumulasi, bukan dari dosis tinggi. Banyak orang merasakan perubahan hanya dalam beberapa hari. Tubuh terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan rasa terkoneksi dengan diri sendiri perlahan kembali. Lalu Anda bagaimana? Apakah Anda siap meluangkan 3 menit setiap pagi untuk memulai kembali? Jika menurut Anda ini layak dicoba, tinggalkan komentar dengan angka 1 dan sebutkan wilayah tempat tinggal Anda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, dengan cara sederhana namun penuh harapan. Setelah memahami manfaat dari setiap bahan berharga, bit yang melancarkan peredaran darah, jahe yang menenangkan saraf dan menyeimbangkan hormon, jeruk nipis yang membantu penyerapan nutrisi, dan air kelapa yang menghidrasi serta mengisi kembali elektrolit, maka hal terpenting adalah bagaimana cara menggabungkan semuanya menjadi satu minuman yang mudah diminum dan bisa memberikan manfaat maksimal. Cara membuatnya sangat sederhana. Bapak hanya perlu menyiapkan 2 buah bit ukuran sedang, kupas bersih dan potong kecil-kecil. Tambahkan beberapa irisan jahe segar, cukup 2 hingga 3 iris untuk memberikan rasa yang lembut dan tidak terlalu kuat. Kemudian peras setengah buah jeruk nipis segar, ambil airnya, dan terakhir tambahkan 200 ml air kelapa segar. Jenis kelapa lokal atau kelapa hijau sangat dianjurkan. Masukkan semua bahan ke dalam blender, nyalakan selama 1-2 menit hingga halus sempurna. Bagi Bapak yang belum terbiasa, boleh menyaring ampasnya. Tapi jika bisa minum langsung tanpa disaring, itu lebih baik, karena serat alami dari bit sangat bermanfaat untuk pencernaan. Satu hal penting, jangan dipanaskan dan jangan disimpan semalaman, karena jika dibiarkan terlalu lama, zat-zat penting seperti vitamin C dari jeruk nipis dan prekursor nitric oxide dari bit akan rusak dan kehilangan efektivitasnya. Lalu, kapan waktu terbaik untuk meminumnya? Jawabannya adalah pagi hari, tepat setelah bangun tidur dan sekitar 30 menit sebelum makan. Ini adalah saat di mana tubuh sedang lapar nutrisi, menyerap dengan cepat dan optimal. Jika Bapak memiliki jadwal berhubungan suami istri secara teratur, maka meminumnya sekitar 1 jam sebelumnya akan membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan respons tubuh secara alami. Cukup 1 gelas kecil setiap hari, rutin 5 hingga 7 kali seminggu. Bapak akan mulai merasakan perbedaannya. Tidak perlu banyak, tidak perlu obat. Yang penting adalah konsistensi dan keyakinan. Banyak orang setelah hanya 5 hari sudah merasa tidur lebih nyenyak, bangun pagi lebih segar, dan semangat hidup mulai kembali. Terutama, muncul kembali perasaan punya kekuatan hidup. Jadi, kenapa tidak mulai besok pagi? 1 gelas sederhana, hanya butuh 3 menit setiap pagi, tapi bisa menjadi langkah pertama untuk menemukan kembali vitalitas dan kebahagiaan yang dulu sempat hilang. Kalau Bapak juga ingin mencoba, silakan tulis komentar "saya mulai besok" agar kita bisa saling mendukung menciptakan perubahan yang positif. Bapak yang saya hormati, banyak orang sering bertanya kepada saya sudah makan sehat, olahraga teratur, pakai jahe, bit, air kelapa seperti anjuran dokter, tapi kenapa belum terasa hasilnya? Jawabannya terletak pada satu faktor yang jarang diperhatikan, kondisi psikologis yang diam-diam menggerogoti dari dalam. Setelah usia 60 tahun, penyebab utama menurunnya vitalitas bukan hanya karena usia atau penurunan testosteron, tetapi karena perasaan minder, rasa bersalah, dan enggan bercerita. Setiap kali tidak bisa merespons pasangan, Bapak menyalahkan diri sendiri, menyimpannya diam-diam, dan mulai menghindar. Hal-hal itu menciptakan semacam tekanan hormonal, meningkatkan kadar kortisol, menghambat sinyal saraf, menyempitkan pembuluh darah, dan akhirnya semua upaya dari nutrisi atau olahraga menjadi sia-sia. Dr. Hendra, yang telah lebih dari 30 tahun mendampingi kesehatan pria lansia, pernah berkata, "Tubuh mungkin menua, tapi jika pikiran takut dan tertutup, maka tidak ada jalan bagi vitalitas untuk bangkit kembali." Oleh karena itu, saya harap Bapak tidak hanya fokus pada makanan, tapi juga mulai membuka hati, membiarkan diri untuk berbicara, dan mengakui kebutuhan serta keinginan secara alami, karena itu bagian dari kemanusiaan. Catatan kecil, jika Bapak memiliki kondisi medis khusus seperti penyakit jantung, ginjal, atau hipertensi berat, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi bit atau air kelapa secara rutin.
Tapi jangan jadikan itu alasan untuk menyerah. Yang terpenting adalah memilih langkah yang tepat dan menjalankannya dengan kesadaran. Saya masih ingat satu pagi, Pak Rijal berkata saat datang kembali periksa, "Saya tidak menyangka, hanya dengan satu gelas setiap pagi, saya bisa merasa hidup kembali. Bukan cuma soal hubungan intim, tapi rasa bahwa saya menjadi diri saya sendiri lagi." Beliau tidak perlu obat mahal, tidak perlu terapi yang rumit, hanya mulai kembali dari perhatian pada aliran darah, napas, dan emosi. Ketika hal-hal kecil itu saling terhubung, tubuh pun mulai bangkit kembali. Bapak yang saya hormati, jika sekarang Bapak berusia 60, 65, bahkan 75 tahun, tolong jangan berpikir sudah terlambat untuk memulai. Yang paling dibutuhkan bukanlah tubuh muda, tapi hati yang mau berubah. Mulailah dari hal paling sederhana. Setiap pagi minum 1 gelas air jahe, bit, air kelapa, dan jeruk nipis. Bukalah hati untuk berbagi dengan pasangan, dengan dokter, atau dengan orang terdekat yang Bapak percaya. Dan jika Bapak merasa video ini bermanfaat, mohon tekan tombol berlangganan channel Vitalitas Emas, agar setiap minggu Bapak mendapat satu sudut kecil penuh kasih, satu nasihat ringan, dan satu komunitas yang siap mendengarkan. Jangan biarkan keheningan membuat kita kehilangan hal-hal yang paling berharga. Karena usia 60 bukan akhir, tapi awal dari perjalanan hidup yang penuh keyakinan, vitalitas, dan cinta.